Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Salah satu misalnya kalau sesuatu disebut narkotika, itu karena dia bisa bisa menimbulkan ketagihan, merasa nikmat, bisa lari dari kenyataan, itu loh. Nah, ini sekarang pertanyaannya begini, kenapa orang nggak pakai amfetamin aja? Kenapa pakai ketinon? Karena ketinon lebih murah. Kamu coba aja, Google ketinon, ada harganya, Franky. Dokter Jaya pernah perhatikan nggak balon tiup yang gampang pecah tuh yang kayak gimana, Dok? Yang ada matanya. Bukan, kalau ditiup sampai gede banget, makin lama makin tipis, jadi itu gampang pecah. Tapi kalau balonnya itu, misalkan balon volumenya segini, kita tiupnya segini, susah pecah kan? Ya. Akibatnya kita pencet di sini, nembung di sana, ya kan? Kayak gitu-gitu aja terus. Nah itu sama juga kayak orang, kayak saya kan di bidang komputer itu ada persaingan antara pembuat virus dan pembuat antivirus. Ya. Saya berpikir Saya nggak berpikir bersaingan loh, Franky. Jangan-jangan orangnya sama. Nah itu, jangan-jangan saya pikir ini orang yang sama, pembuat virus dan antivirusnya, supaya ada bisnis. Ya. Kira-kira saya mau ngomong sama dokter aja kemana nih, Dok? Bingung ya, Dok ya? Iya. Saya mau ngomong gini. Sekarang pengguna rokok segala macam tuh, Dok, kan tuh sama aja. Pemerintah ataupun kesehatan melarang ini, melarang itu, gitu, Dok. Tapi akalnya ada aja. Dulu misalnya kita bicara masalah ganja, kurang populer, Dok ya. Dia ciptain yang lebih hebat lagi. Pakai golongannya narkotik ya, Dok ya. Betul gak sih narkotik? Iya. Ganja udah cerita kuno. Ganja itu termasuk narkotik sebenarnya, narkotik ringan. Narkotik ringan. Ganja udah jadi cerita kuno, rame, cimeng, high five. Ya kan? Benda-benda seperti itu, barang-barang seperti itu gampang diketahui sama pihak berwajib. Iya. Dibikin lagi yang lain, Dok. Iya. Jadi kayak tadi saya bilang, dipencet sini, melendung sana, pencet sini, melendung sini. Tapi ini bisa dilihat nggak bahwa dari segi positifnya itu ya, itu orang yang jadi dokter makin banyak lagi. Dokter, bukan dokter ya. Dokter. Karena itu berlomba-lomba antara orang yang menciptakan obat-obatan berbahaya makin banyak. Orang mempelajari bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana menanggulanginya, bagaimana nyari obatnya. Nah disitulah lahirlah dokter-dokter. Ya, ini ada kritik saya ada dua. Pertama, pertumbuhan jumlah dokternya nggak seimbang sama pertumbuhan ininya. Oh iya, selalu ketinggalan. Di mana-mana namanya penjahat tuh lebih jago menciptakan metode daripada si polisinya, kan selalu gitu, sama aja kan. Kedua, mengakibatkan manusia jadi kelinci percobaan. Ya kan? Kan si dokter itu ambil sampelnya siapa? Studi kasusnya orang dulu, Dok. Enggak, tapi banyak yang begituan tuh asalnya dari sesuatu yang tradisional, Franky. Yang asal tradisional, misalnya contoh soal ganja lah. Ganja. Itu kan yang ngerjain yang make pertama kali itu orang-orang zaman dulu. Orang Indian misalnya. Itu kan mereka itu adalah dalam hal budaya, tapi sama orang sekarang
itu disalahgunakan. Nah itu. Sebenarnya bukan disalahgunakan, dibenargunakan juga sih dok. Kalau disalahgunakan itu kan menjadi salah. Oh, Dibenargunakan dok. misalnya contoh soal keraton deh. Keraton itu Iya. kalau di Kalimantan itu memang dipakai buat supaya dia semangat kerja di sawah. Nah iya itu kan Ya benar itu. dok. Ya kan? Tak. Cuman pemanfaatannya diselewengkan dok. Ya. Yang tadinya menjadi benar, kemudian diselewengin. Namanya juga orang nyeleweng dok. Bukan selingkuh. Itu ada satu hal, Frankie. Itu masalahnya manusia itu ya stres dalam kerjaan sehari-hari, mereka mau healing, Frankie. Mau healing, nah mereka nyari senang lah, party atau clubbing. Wih, anak gaul nih. Clubbing atau party itu perlu fasilitas. Nah disitulah dia masuk beberapa obat atau barang yang bisa membuat mereka lebih happy, lebih euforia. Begitu. Soalnya misalnya contoh, saya nggak tahu, tapi kamu waktu zaman sekitar 90-an pernah masuk diskotik nggak sih? Atau tahu lah pokoknya yang diskotik itu kayak gitu. Ngetes dok. Ngetes kan akalan kamu. Pit stop di Kuningan. Itu omongan supir, Frankie. Bukan kalau omongan yang benar, pit stop di Kuningan. Nah di sana tuh ada beberapa kamar misalnya atau apa kayak gitu lah bentuknya. Itu baru yang namanya experience. Di Hotel Borobudur, Stardust itu Hotel Borobudur ada tuh bagus itu. Di Stardust ada di Hayam Wuruk Plaza, ya kan? Kalau daerah Tanah Abang saya nggak ikutan deh. Ya situ aja. Pernah masuk diskotik. Nah di situ kira-kira suasananya gimana? Nggak suka saya. Enggak, saya nggak tanya sukanya. Suasananya seperti apa? Oke, ya pertama nggak suka karena begitu masuk gelap, terus kemudian suara musiknya tuh terlalu keras. Itu Dokter Jaya tahu nggak, jantung kita berasa kayak itu bukan musik biasa, Frankie. Sound horror kali dok ya? Enggak, itu bukan musik biasa. Itu musik house music namanya. House music itu kalau bahasa Jawanya itu jaran kepang, Frankie. Jadi memang iramanya itu lebih banyak beduknya, Frankie. Kalau nggak kuat dok, jantung badan kita itu kayaknya susah napas. Nah di situ kalau kamu tahu ya, pertama gelap, lampunya ya muter-muter lah antara biru sama merah, kuduk gitu. Terus semua orang di situ happy semua, goyang semua, dan goyangnya itu nggak ada capeknya, Frankie. Tapi ada yang lucu dok, ini pengalaman saya waktu ke Borobudur. Kayaknya sampai sekarang masih ada tuh. Di situ kan diwajibkan pakai sepatu. Ya. Sementara saya kan pakai sendal. Kebiasaan saya kemana-mana pakai sendal kulit. Dilihat juga nggak boleh. Sementara di bagasi mobil ada sepatu golf saya pakai. Zaman tahun 90-an, sepatu golf itu bawahnya tuh hard pipe yang paku. Jadi bunyi krik cuek aja sih. Nggak, tapi di situ salah satu cirinya adalah mereka di situ happy, musiknya seperti itu house music namanya. House music itu adalah ekspresi dari kegembiraan mereka. Dan mereka biasanya di situ dia pakai obat. Obat itu yang termasuk golongan stimulan, Frankie. Kalau saya sih ke sana cuma mau tahu doang, suasana kayak gini udah. Kamu nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Kamu nggak nyaman karena kamu nggak minum obatnya. Itu adalah ininya apa? Boleh dibilang pasangannya. Kalau kamu dengerin suaranya begitu, kamu mesti pakai obat itu. Kalau pakai obat itu suaranya harus seperti itu baru connect. Mixnya harus tepat. Nah begitu dia udah kayak begitu, udah selesai. Selesainya itu biasanya itu mulainya itu jam 11 malam, 10 malam kan. Terus sampai pagi jam 2, jam 3. Nah habis begitu bagian kerjaan saya. Itu rezeki saya tuh. Oh diotopsi dok? Hah? Diotopsi? Bukan, saya praktek di UGD di sebelahnya dia.
Udah gitu, yang aneh begini Frank ya, begitu dia keluar dari situ, Nah, pasangan-pasangan tunggu atau dulu suami nih. Tadi istri. saya sebutin ada 3 nih dok yang saya pernah datengin. Nah, Pit stop yang di Kuningan, Rasuna Said ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu di Borobudur Hotel. Ini semua diskotik yang resmi nih dok ya, diskotik bukan abal-abal. Yang ketiga di Stardust yang di Hayamuruk. Stardust kayaknya udah nggak ada deh. Soalnya kalau saya makan bubur aguan di Mangga Besar udah saya nggak pernah lihat lagi tuh. Dokter yang deket mana nih UGD-nya nih? Di antara 3 itu atau bukan di antara 3 itu? bukan di Jakarta Utara. Oh Jakarta Utara Sebelahnya nggak. diskotik. Saya nggak main ke daerah situ. Begituan. Pagi-pagi menjelang pagi Frankie, menjelang pagi. Orangnya gerak-gerak gini. Kotek kepalanya itu gede itu loh. Itu yang kalau orang-orang dulu bilang itu yang disebut tuh robot gedek ya begitu, gedek. Itu nggak bisa berhenti Frankie. Otomatis, dok, saya begini dok, saya mau Bukan pulang loh, dok. pura-pura tuh ya? Oh enggak, Jangan-jangan yang minumnya kemarin. itu serangan pagi. Oh. Baru dari sebelah. Dok, saya nggak bisa pulang nih. Ntar orang tua saya bisa bagaimana nih? Bagaimana nih saya begini? Oh. Ya, orang tua saya gimana nih? Nanti bisa ketahuan nih sama orang tua saya. Itu waktu pelawak Jojon juga ada tuh yang gayanya kayak gitu tuh. Waktu lawakan tuh. Jojon apa Sri Mulat ya? Yang gayanya kayak gitu siapa? Striman ya? Striman kali. Yang suka gaya sambil gaya begitu kan? Enggak, tapi itu benar-benar nggak bisa berhenti. Jadi mau ngapain? Detox dok, katanya. Apa dia? Detox. Detox. Mau yang cepet yang lama. Yang cepet aja dok. Kalau yang cepet ya. Ini cewek cowok nih? Dua-duanya? Cewek cowok begitu nih. Detox yang cepet disuntik, cus. Langsung tiba-tiba habis disuntik dong langsung jatuh gelepak, tidur. Kok nggak lama dia bangun, udah pulang, udah stop. Itu nggak bikin ngantuk tuh suntikannya tuh? Enggak. Enggak, tapi dia tidur langsung. Tapi gerakan stop. Gerakan stop ya. Kalau yang mau rada-rada lama dia mau istirahat supaya nggak capek ya, kita infus aja. Pulang. Dan itu di UGD-nya saya itu hampir setiap kan saya di situ Sabtu Minggu itu pasti seperti itu banyak sekali. Dan satu cirinya Frankie ya, orang yang seperti itu gini. Pernah ingat nggak ada episode di tahun-tahun itu ada penggerebekan sama polisi. Sampai sekarang juga masih yang kayak gitu. Tiba-tiba mendadak stop lagunya, orangnya itu digiring, suruh kencing. Kencingnya diperiksa. Habis itu kalau periksa positif langsung dibawa sama polisi itu. Nah urusannya itu. Hamil dok? Positif hamil? Bukan positif narkoba. Oh positif narkoba. Tapi di situ ada 2 ciri Frankie. Ada yang dia di situ yang beredarnya itu banyak yang alkohol. Ada yang beredarnya aqua Frankie. Alkohol sama aqua. Kalau yang di tempat diskotik yang banyaknya alkohol itu pasti dia pengguna jenis narkotika. Tapi kalau yang penggunanya yang di situ harga orang nggak ada yang minum bir, tetapi yang diminum aqua dan aquanya dijual mahal, Frankie. 1 biji itu botol itu bisa 50.000, 100.000 dijual. Dibeli sama mereka karena itu aus sekali. Efeknya tuh aus sekali. Itu pemakainya apa? Pakainya psikotropik. Oh. Ekstasi atau sabu. Berarti saya nggak salah satu itu dok. Nah kalau yang house music itu yang model psikotropik itu. Saya minumnya orange juice. Itu berarti penyusup kamu. Enggak, tapi katanya. Kamu tekap lagi. Katanya orange juice ini dok. Yang kalau kita minum orange juice ini dok. Ada sebagian orang yang suka. Terutama kaum hawa. Kenapa? Ya karena istilahnya kalau yang tadi itu kan pemakai dua-duanya. Yang orange juice ini mereka suka sama yang itu. Katanya. Tapi berdasarkan informasi Dokter Jaya, artinya di sini kalau kita mainnya ke tempat-tempat likor
toko alkohol, berarti dia pemainnya narkoba. Sedangkan kalau kita ke restoran kita minumnya adalah aqua, berarti dianggapnya kita pemain psikotropik. Kenapa? Psikotropik itu salah satu efeknya itu adalah deg-degan, happy, euforia, senang, terus banyak kencing dan dia aus. Kalau dia nggak minum dia bisa mati, Franky. Kalau dia minum alkohol, efek psikotropiknya berkurang. Berantem dia berdua tuh ya. Efek psikotropiknya hilang. Jadi rugi lah dia. Psikotropiknya itu kan satu biji bisa 250.000. Jadi dia makannya aqua. Tapi karena dia kejar aquanya dijual mahal. Nah yang begitu-begitu itu yang kebanyakan pergi ke klinik saya itu. Jadi saya itu dari sejak tahun 90-an udah tahu psikotropik itu termasuk apa aja, Bob? Ekstasi, yang paling umum ekstasi sama sabu. Katanya ekstasi harganya tergantung kualitas, Dok ya? Ada macam-macam, Ya ada kan? banyak. Ada yang kualitas 1, kualitas 2. Nah itu gitu. Jadi biasanya begini, saya sekali waktu begini, pernah jalan dari Jakarta ke Bogor. Jalan? Enggak, maksudnya naik mobil. Oh, naik mobil lah. Jadi numpang sama teman saya. Dia setelin lagu house music. Dia setelin. Saya di belakang, di sebelahnya teman saya, ini sih yang supir. House music, begitu dengerin gitu kan kita nggak enak kayak jantungnya nih. Bedak nggak enak. Udah gitu dia udah mulai gede-gede gini. Ngeri saya Franky. Yang nyetir tuh. Artinya apa dia lagi pakai Franky? Nah, sekarang kalau lagi ada begitu, apa ya tindakan yang paling bagus Franky? Berhenti, Dok. Pinggir. Ganti supir. Saya cuma punya masalah ganti supir. Saya cuma punya pemikiran kayak tadi, Dok ya. Dia gedek itu ngomong dengan sadar, Dok. Detox, Dok. Artinya otaknya masih berfungsi kan, Dok? Otaknya berfungsi, dia itu menimbulkan gerakan-gerakan yang involuntir, tidak bisa disadari. Artinya dia juga nyetir harusnya dia bisa sadar kan, Dok? Iya, tapi kalau setir goyang-goyang gitu kan jadi kanan kiri, Franky. Siksak nyetirnya. Nah, problemnya ganti supir sama siapa? Dokter Jaya nggak nyetir. Kalau autopilot lah lagi. Enggak. Ini pasti akan terjadi argumen. Biarin gue yang nyetir ya, Jaya gitu kan. Gue gini-gini gue masih bisa nyetir daripada lu nggak mabuk tapi nggak bisa nyetir. Enggak, waktu itu masih bisa, Franky. Saya tidak nyetir karena di persona non grata, gara-gara nggak bisa. Saya kalau dokter Jaya nyetir pasti saya bilang udah Dok, biar saya capek saya aja Dok. Oke, jadi akhirnya ganti supir sama yang bisa beneran ya. Ya enggak, tapi masalah. Nah, itu masalahnya begini, Franky. Jadi itu kelompok dua itu yang selama ini orang kenal. Tapi kan masalah itu harganya rada mahal. Nah, orang ini mulai akal-akalan nih. Akal-akalan gimana caranya bisa dapetin efek yang sama seperti itu tapi harganya lebih murah. Makanya pakai jamur aja, Dok. Uap jamur bikin fly tuh, Dok. Enggak, nanti itu ada jamur sendiri, Franky. Oke, itu namanya magic jamur, Franky. Magic jamur. Jamur. Oke, jadi tapi orang mau cari lebih murah tapi bisa happy gitu, Dok. Nah, itu dia larinya kemana ya? Ke sejenis daun, Franky. Daunnya namanya sirih Arab, Franky. Apa? Sirih Arab. Sirih Arab. Sirih. Oh, sirih Arab. Sirih. Daun sirih. Oke, sirih ya. Sirih Arab. Namanya Chata edulis, asal Latinnya. Sirih Arab. Aduh. Oke, sejenis sirih, perdu. Itu asalnya dari Afrika Timur dan sekitar orang dari Arab sana, Jazirah Arab. Itu mereka memang biasa gitu. Itu sejenis kayak daun sirih. Daunnya itu dibikin teh, diminum, atau digigit-gigit seperti gigit sirih, seperti makan sirih. Tapi efeknya sama persis seperti amfetamin. Jadi ini orang kota apa orang di daerah nih, Dok? Loh, itu udah ribuan tahun lagi. Iya, tapi yang pengguna ini kebanyakan dulu kan di daerah berarti ini, Dok ya? Di kota. Di kota. Dia kunyah-kunyah sampai keluar dia punya inilah ya ekstrak patinya kali ya. Itu yang diminum, yang dirasain
bisa bikin fly. Iya. Sirih Arab ya. Itu termasuk golongan stimulan. Hmm. Stimulan dipakai dari sana. Hmm. Kadang-kadang kalau mereka yang jadi masalah dia makan begitu sih, ya itu nggak bisa diapain, orang makan sirih kok. Hmm. Tapi kemudian itu masalahnya itu dibikin jadi daun kering. Ya. Daunnya dihancurin, dibikin kapsul, dibikin tablet. Habis begitu dia kirimnya, kalau dikirim begitu kan mencurigakan, bisa nggak apaan. Dikirim, dikasihlah namanya, dikasih nama bath salt, bath mandi salt, jadi garam mandi. Garam mandi. Masih aur-auran tuh, belum Bukan. dikemas kecil-kecil. Garam, berupa garam. Oh, berupa garam. Terus? Orang dimasukkan kan buat mandi. Konsumsinya gimana? Enggak, itu buat melewati imigrasi segala macam lagi. Supaya bagian pabean nggak bisa mendeteksi itu. Ya, jadi disebut garam mandi. Disebutnya cairan itu serbuk pembersih karpet. Oh, jadi disebutnya disamarkan dengan barang-barang yang biasa digunakan buat kebersihan gitu ya? Ya, pembersih karpet. Untuk serbuk untuk penelitian. Hanya untuk pengobatan luar. Nah, kalau udah masuk ya dirubah jadi kapsul segala macam gitu. Oh, gitu. Nah, beberapa puluh tahun lalu sempat kejadian barang itu masuk ke Indonesia. Barang dari luar negeri? Ya nggak tahu dari mana, pokoknya masuk ke Indonesia. Seorang artis ditangkap. Dia bilang dia mabok narkoba, ditahan. Positif katanya. Belakang dia bilang negatif, positif, negatif. Itu lama prosesnya lagi. Kenapa bisa gitu negatif positif? Karena pada waktu itu bahan itu nggak dikenal. Tidak ada alat deteksi untuk mendeteksi itu. Jadi bilang negatif, akhirnya ya bebas. Nah, barang itu namanya ketinon. Ketinon. Itu terkenal. Sebenarnya kalau di Eropa, di Amerika itu udah lama. Kalau di Ethiopia, di Kenya, di Afrika, itu udah sering dipakai sebagai bahan aslinya. Itu disebut sebagai kalau dari ininya ya, secara kedokteran disebut sebagai amfetamin alamiah. Amfetamin yang berasal dari tumbuhan. Cuman itu sebenarnya ya nggak ketahuan, sama seperti kratom itu loh. Nggak ketahuan, tapi belakangan itu. Dan kemudian baru pada tahun 71 PBB bilang itu adalah termasuk psikotropik. Jadi herbal ya dok ya? Obat herbal tuh dok? Herbal, psikotropik. Nah, karena pada waktu itu PBB itu sudah mendapatkan bahwa si ketinon ini sudah diekstrak, sudah dibikin sebagai obat sintetis, dia termasuk psikotropik juga, yang lebih keras lagi. Jadi kalau yang asli psikotropik golongan 3, ini psikotropik golongan 4. Lebih baru keras. Tahun 71 dinyatakan sebagai itu. 71. Nah, sejak saat itu berbagai macam negara mulai ngelarang karena itu efeknya dan efek sampingnya sama persis seperti ekstasi. Sebenarnya ekstasi itu ada manfaat positifnya nggak sih dok? Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Si ketinon juga nggak ada nih? Ada. Positifnya. Tapi sekarang pertanyaannya kenapa dia bisa bikin begitu, Frank? Dia obat itu masuk kan kalau kita makan ya, minum ya, masuk ke darah, dia lari ke otak. Di otak itu dia melepaskan beberapa macam neurotransmitter, bahan kimia yang ada di otak. Yang pertama, dia keluarin dopamin, membuat orang itu happy. Dopamin itu buat bikin orang happy. Orang happy, euforia, semangat. Keluarin norepinefrin namanya. Norepinefrin itu membuat tensi naik,
jantung naik, duk 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 gitu. Jadi orangnya semangat, bisa joget-joget untuk waktu yang lama lah. Jadi semangat. Tanpa dia sadar tuh ya. Iya. Satu lagi ngeluarin serotonin. Serotonin itu membuat dia berhalusinasi. Mungkin pada waktu joget-joget dia halusinasinya, wah dia lagi ada di mana gitu loh barangkali. Nah itulah tiga neurotransmitter yang ada di otak itu yang mengubah perilakunya dia. Jadi kita dipengaruhi otak kita sama zat-zat tadi ya. Ya. Nah di Indonesia kan kita punya undang-undang narkotika. Itu pada waktu kejadian itu belum termasuk, Franky. Belum diregister di situ. Belum dikenal. Makanya sebenarnya secara internasional itu disebut sebagai NPS, New Psychoactive Drugs. New Psychoactive Substance. Bahan-bahan psikoaktif yang baru. Jadi itu adalah hasil beberapa orang yang kemudian nemuin, kemudian udah tahu ada yang seperti itu, dia bikin sintetisnya yang lebih kuat dan segala macam, jadilah dia gitu. Terus ada detox ya? Hah? Ada detox ya? Detoxnya? Ada lah. Nah berarti yang tadi dong dok, teorinya dok, jangan-jangan yang bikin detoxnya yang bikin. Orang itu kalau misalnya memang dia udah kecanduan seperti itu, ya hampir sama seperti amfetamin. Pergi ke dokter nanti. Cuman yang jadi masalah gini, dia tuh efeknya itu setelah dia happy begitu, itu efeknya 4 jam sampai 6 jam. Setelah selesai dia rasanya lemah, capek. Energinya udah habis. Energinya habis, capek. Dia ngantuk, lemes, capek. Tapi yang jeleknya apa? Dia itu bikin depresi. Depresi bisikin jadi cemas, dan bahkan beberapa bisa jadi gila. Oh, jadi bertolak belakang dengan alasan orang-orang yang make dong dok. Iya. Orang-orang yang make biasanya kan alasannya apa? Supaya nggak takut kalau mau show. Ya kan? Pada waktu pakai itu yang dia nggak takut. Iya. Terus kemudian jadi lebih kreatif. Padahal mau gimana kreatif kalau lagi abis itu dicapek dok. Oh iya, itu seperti kayak apa ya? Kayak mesin dipakai overtime, jadi overuse. Jadi kalau saya punya pemikiran ini promosi sama kenyataan itu nggak sinkron nih dok ya? Iya, ya tapi memang itu makanya disebut itu sebagai apa ya? Sebagai club drugs atau club drugs atau play drug. Untuk happy sesaat gitu loh. Tapi kenyataannya ada orang yang make tiap hari dok. Bukan sesaat doang lagi dok. Nah itulah nih namanya abuse. Nah yang udah jadi kayak begitu ya udah jadi langganan psikiater lah. Urusan psikiater, Franky. Tapi maksudnya saya gini, ini di dunia kita itu ya, bukan cuman kita berhadapan dengan yang namanya narkotika, opiat, morfin, terus yang ekstasi apa sih, tapi banyak sekali bahan-bahan baru yang secara kreatif mereka bikin, baik alamiah dirubah menjadi sintetis atau dia bikin benda-benda baru yang sampai sekarang itu ya di dalam dunia forensik itu mereka kejar-kejaran. Satu pihak membuat obat-obatan baru, satu pihak menganalisis ini obatnya apaan sih sebenarnya, bagaimana antidotumnya, bagaimana menanggulangi, bagaimana mendeteksinya. Kalau nggak bisa mendeteksi kan nggak bisa dilarang, betul nggak? Ada nggak sih dok suatu kecurigaan bahwa pembuat obatnya itu sama kayak virus sama antivirus tadi dok? Nggak usah jauh lah. Antara Coca-Cola sama obat diabetes kan itu konspirasi tingkat tinggi lagi. Dikasih Coca-Cola banyak-banyak di obesitas, terus kan obat diabetes, ada obat darah tinggi, obat-obat stroke, gitu dok ya. Iyalah. Untung saya nggak minum Coca-Cola dok. Saya minumnya Sprite. Sama aja. Sekarang orang-orang kayak tadi tuh. Kan dia kan perlu penyaluran sesaat tuh dok. Kayak tadi dokter bilang ya. Tapi kenapa? Itu yang disebut healing lagi, tapi healingnya secara ngawur. Tapi kenapa jadi berkesinambungan? Terus-terusan gitu kan? Itu ada kebanyakan yang begitu ada efek ini, efek tagihan ya, Frank. Tagihan. Ya.
Salah satu misalnya kalau sesuatu disebut narkotika, itu karena dia bisa bisa menimbulkan ketagihan, merasa nikmat, bisa lari dari kenyataan, itu loh. Jadi Sebenarnya ke itu situ. problemnya. Ya. Jadi gara-gara dia pakai sekali, terus kemudian ada zat adiktif gitu dok ya? Itu bisa bikin kita ketagihan Iya, terus-terusan. terus satu lagi kan ada juga yang namanya toleransi, Frankie. Dia pakai itu happy, kemudian dipakai segitu kok nggak happy, tambahin dikit gitu ya, gitu loh. Itu dosis bisa bertambah. Iya, ketergantungan namanya. Itu artinya toleransi. Nah, ini ngomong-ngomong dosis nih dok. Kan obat itu tergantung daripada berat badan. Jadi orang yang makin gede badannya kalau pakai obat kayak gituan harus lebih banyak. Ya betul. Betul. Nah ini sekarang pertanyaannya begini, kenapa orang nggak pakai amfetamin aja? Kenapa pakai ketinon? Karena ketinon lebih murah. Kamu coba aja, Google ketinon, ada harganya, Frankie. Di Google harga ketinon. Ada, Frankie. Ntar saya cek. Walaupun itu terlarang di beberapa negara. Tapi kenapa ada di Google ya? Oh, jenglot aja ada. Harga ketinon. Ketinon tulisannya KE. Katinon biasa atau cetinon. THATINON. Tapi Google kan sekarang kan permisif. Iya nih ada nih jual resin katinon. Wah dok jadi ketahuan umur dok, saya harus pakai kacamata nih. Tapi di sini kalau di Google untuk di apa Tokopedia nggak ada, cuman judulnya dok. Oh ada nih Katon, beda dok. Ya udah nantilah. Saya nggak perlu pakai, jadi saya nggak perlu khusus nyari dok. Enggak, tapi saya cuma kasih tahu aja kalau di Indonesia itu udah dimasuk narkotika golongan 1, Frankie. Sekarang. Jadi jangan sembarangan. Kalau dulu sih mungkin nggak bisa terdeteksi, nggak bisa, sekarang bisa. Ini golongan bukan golongan alkohol, keton ya dok ya? Dan dia keton, golongan betul keton. Ya? Jadi amfetamin tapi ada gugus ketonnya. Ya apa alkohol apa deh kimia organik ya. Jadi itu loh ke kreativitasnya mereka tinggal tambahin gugus namanya udah lain, udah bukan narkoba lagi gitu, kayak gitu loh, ngerti nggak? Oke, jadi artinya dia mau coba dikeluarkan dari definisi yang ada. Ditambahin lah satu zat-zat lain sehingga ini kalau dideteksi gugus ya. Doang. Gugus ya. Gugus itu adalah bagian daripada zat ya. Itu dikasih gugus lain, jadi dia punya struktur senyawa kimianya berbeda. Tapi efeknya bisa sama karena mirip-mirip gitu loh gitu. Jadi bukan pengencer ya. Kalau pengencer kan itu tambah air udah ya. Oke. Nah. Jadi itu kehebatan orang kimia, Frankie. Dan yang kayak begituan itu bisa dibikin di rumah, Frankie. Hah? Lah salah satu produsen amfetamin, metamfetamin kan Indonesia termasuk, Frankie. Ada berapa kali digerebek itu di daerah Tangerang di mana segala macam. Bikin di rumah. Artinya peralatannya sangat sederhana. Itu reaksi-reaksi kimia biasa lah, Frankie. Itu dibikinnya dari efedrin, Frankie. Tahu efedrin nggak? Enggak, efedrin saya tahu. Efedrin itu obat asma. Itu ininya bahan kimianya khusus, tambahin gugus-gugus di reaksi kimia itu jadilah. Tapi itu orang kimia lah yang lebih jago lah. Iya, enggak, tapi maksudnya saya gini ya. Ini kan antara dunia putih, dunia hitam kan, silat putih, silat hitam. Yang sebelah sini itu terus membuat preparat-preparat baru yang fungsinya memabukkan masyarakat. Sementara yang namanya BNN atau apapun lah itu, dokter forensik itu berusaha bagaimana caranya mendeteksi, menanggulangi, tapi itu berlomba-lomba tapi selalu kita ketinggalan. Makanya kalau di pertemuan forensik pembicaraan tentang NPS, obat-obatan baru ya yang dipakai buat seperti itu disalahgunakan tuh terus berkembang, jadi nggak berhenti belajar, Frankie jadinya. Ini Dokter Jaya kasih kalimatnya ambigu dok. Apa? Dokter Jaya bilang selalu orang-orang yang dunia putihnya nih dok ya ketinggalan. Ya kalau dia keduluan berarti jadi produsen dok.
Ya enggak, tapi itu buat orang putih itu peluang untuk jadi dokter lagi. Kalau dia bikin toto nggak ada psikotropika baru terus dibikin gitu kan ngapain? Aduh, harus ketinggalan dok itu rumusnya dok. Enggak, tapi saya sendiri kadang-kadang pusing Franky kalau di internasional gitu. Wah, ada yang baru ya. Saya sampai pada sekali waktu pergi ke Singapura. Ini ngomong soal ini aja nih, soal ekstasi ya. Ekstasi pada waktu itu udah lama, tahun 90-an awal. Saya bilang, yang namanya ekstasi ada berapa jenis? Dia kasih atlas. Atlasnya tebel Franky. Ini dia. Tabletnya itu ada 250 macam. Dengan nama masing-masing, dengan efek masing-masing, isinya beda-beda. Yang ini campur dengan ini campur dengan ini. Pusing nggak Franky? Ya tapi di pasaran produsen yang banyaknya paling berapa merek kali dok ya? Ya nggak tahu sih, mungkin aja satu pabrik itu semua. Ya satu pabrik, kayak pabrik semen aja satu pabrik bisa keluarin berapa merek? Tergantung harga. Tapi mereka hebatnya ya gitu-gitu kadang dicampur-campur sehingga mempunyai efek yang lain lagi gitu loh. Jago ya orang kalau pikir-pikir ya, kreatif banget ya. Pada waktu itu ya di Indonesia belum terlalu umum. Indonesia masih narkotik. Psikotropik belum waktu itu. Sampai segitunya ya. Pusing lah kita. Tapi sebenarnya itu beneran tuh nggak ada bagus-bagusnya sama sekali tuh. Enggak. Sekarang kan kalau kita bicara kayak apa namanya, Valium kan narkotik. Enggak. Itu soalnya psikotropik. Psikotropik juga. Tapi ada efek obat ya. Nah iya, itu kan ada efek obat ya. Ada yang efek obat, makanya disebut golongan-golongan. Kalau golongan 1 itu nggak ada efek obat. Nggak ada efek obat sama sekali. Yang ada efek obatnya itu bisa dipakai dokter, tapi dengan pengawasan. Dosis tertentu juga kali dok ya. Dan pengawasan. Dan setiap kali dokter meresepkan atau menggunakan tuh harus dilapor ke Depkes gitu loh. Pengawasan obat. Jadi di luar daripada itu berarti melanggar hukum. Ya. Termasuk dokternya? Iya, dokter. Karena dokter kan bisa jadi penyalahguna juga. Jadi nggak boleh ya satu resep kita copy berkali-kali. Nggak bisa. Bahkan kalau dulu waktu kita belajar resep ya, kalau nggak resepin narkoba tuh nggak boleh paraf, harus tanda tangan. Dan itu nanti dilaporkan ke Depkes setiap bulan pemakaiannya. Untuk pasien siapa aja gitu loh. Jadi nggak segampang itu. Terutama psikiater banyak pakai obat psikotropik Franky. Untuk antidepresan kali dok ya? Iya masalah antidepresan, anti apa segala macam. Jadi mereka itu biasanya terkontrol. Antidepresan dok, jelasin dok, nanti banyak orang-orang yang nggak gitu paham. Obat untuk depresi, orang yang nanti depresi. Untuk menurunkan gejala depresi dok ya. Oke, nah sekarang dokter Jaya kalau misalkan kita bicara kayak gitu berarti kan itu masih ada toleransinya kalau kita pikir-pikir dok ya. Cuman kalau diselewengin penggunaannya itu berbahaya dan setiap obat-obat zat-zat yang kayak tadi selalu punya adiktif. Enggak selalu. Enggak selalu. Enggak, yang punya adiktif itu narkotika. Narkotika doang. Tapi narkotika itu ada yang dipakai untuk obat. Masalahnya itu. Itu yang harus diawasi. Misalnya orang kena kanker, sakit, harus dikasih morfin. Morfin itu bisa bikin itu. Nah, itulah yang diawasi bagaimana penggunaan morfin itu jangan berlebihan gitu loh. Nah, jadi orang tuh lucunya apa? Sesuatu yang nggak adiktif tapi dibikin jadi adiktif sendiri dok ya. Kan tadi dokter bilang psikotropika nggak adiktif. Enggak. Tapi kan relatif nggak adiktif. Tapi kan salah satu psikotropika kan seperti kayak tadi. Enggak, itu bukan itu namanya toleransi Franky. Itu istilah dicari aja tuh istilahnya. Iya itu kan ya enggak, tapi maksudnya gini, itu dipakai buat obat atau buat bersenang-senang ya, itu kan udah bersenang-senang itu udah lain jadi ceritanya. Oke. Kita udah tahu bahwa ini nggak nguntungin dok. Obat-obat psikotropika untuk kesehatan nggak nguntungin, betul kan dok? Iya, tapi ini bukan soal nguntungin, ini untuk happy. Healing. Kira-kira badan manusia tuh berapa lama bisa bertahan kalau dihantam terus-terusan dengan obat kayak gitu? Ya tergantung daya tahannya. Ada yang nggak tahan ya, kalau yang nggak tahan ya meninggal lah. Kan makanya kan angka kematian kan tinggi sekali Franky. Gitu. Jadi tergantung daya tahannya. Dan satu bisa menghancurkan bangsa Franky. Ingat nggak waktu perang Madat di Cina?
Itu kan karena negara Cina tuh mau dibikin hancur negaranya dengan cara dikasih candu kan. Iya, perang candu. Hong Kong. Iya, tapi kemudian akhirnya disadari oleh pemimpinnya, dilawan lah, dibakarlah candu itu loh. Jadi kalau misi satu negara, misalnya di satu negara itu narkobanya, narkotiknya atau psikotropiknya tuh banyak sekali segitu, sebenarnya harus dicurigai jangan-jangan itu kita lagi jadi sasaran dari negara produsen untuk menghancurkan negaranya gitu loh. Ya, jadi makanya itu harus, ada di negara kita ada BNN dan segala macam yang harus sebenarnya tugasnya itu menghapuskan itu. Apakah bisa dihapus? Walau alam. Ya, karena kalau dalam teori perang Dok, katanya nih Dok, ya saya nggak tahu, musuh lebih baik dibikin luka daripada dimatiin. Tahu kenapa Dok? Iya. Dimatiin ya udah selesai. Kalau dibikin luka kan harus ada orang yang ngerawat yang luka tersebut Dok. Lebih parah efeknya. Bukan, kalau di cerita silat, kalau mau supaya enggak itu harus dimusnahkan satu keluarga, Oh itu satu marga, sampai ke akar rumput. sampai sekte. So ada satu ketinggalan itu pasti balas dendam lagi. Ceritanya jadi panjang, 30 seri lagi satu season. Oke, jadi di sini Dok si obat-obatan ini Dok yang tadinya tujuannya cuma buat healing doang nih Dok ya. Tapi kemudian orang tuh punya kreativitas lain cara berpikirnya. Ya disalahgunakan, di abuse. Dan ini motivasinya bisa macam-macam. Ekonomi maupun politik atau ketahanan negara gitu Dok ya. Iya. Sampai segitunya kalau kita pikirin Dok ya. Makanya pemberantasannya susah, Frankie. Untung saya nggak mikir Dok. Kalau saya mikir repot ntar. Untung gak jadi presiden, Frankie. Jadi presiden harus mikirin kamu. Kalau saya mikirin cuma mau mikir pendidikan aja lah Dok. Ya gimana pendidikan negara kita, anak-anak bangsa kita ini dapat pendidikan yang murah dan bermutu lah gitu. Nah Dok, sekarang kalau kita gunakan, kayak tadi dokter kan ada antidotnya ataupun ada detoxnya yang gedek-gedek tadi. Nah kalau misalnya kita terhadap kehidupan kita sehari-hari itu Dok, pakai psikotropika detox, pakai psikotropika detox. Yang kena tuh bagian badan organ apa Dok yang rusak pertama duluan? Enggak, itu tiap narkoba beda. Beda organ yang jadi sasarannya. Tapi feeling saya dua Bro, otak sama ginjal kali Dok ya. Kebanyakan otak nih. Otak ya. Nah, otak yang kena. Jadi tambah pinter atau tambah bodoh Dok ya? Tambah bodoh lah. Oh bukan tambah pinter ya? Saya pikir yang kemarin nggak mempan Dok detoxnya, minta detox lain gitu. Berarti detoxnya juga makin lama makin bertambah tuh Dok. Dia punya ini ya. Ya tapi ya yang suka nggak ngerti kenapa. Kalau masih orang pacaran ya masih anak muda masih mending lagi. Kadang-kadang ada suami istri yang begitu. Bener. Nah itu saya bingung, ya orang lagi nyari apaan sih gitu. Sederhana Dok cara berpikir. Suami nggak happy dengan istri nggak happy sama suaminya. Nyarinya happy-nya sama si psikotropika tadi. Kan kalau dua-duanya happy kan nggak usah nyari pihak ketiga. Jadi kan dicari pihak ketiga, artinya si suaminya nggak happy sama istrinya tuh. Tapi itu kalau saya pikir Dok ya bukan sekedar itu aja. Masalah gengsi ya Dok ya. Ya temen juga. Gengsi, kenapa saya bilang ada gengsi? Mohon maaf nih orang-orang yang dalam tanda kutip baru belajar naik nih Dok. Nggak semuanya sih ya. Kayaknya kalau nggak pakai itu ntar takut diledekin sama teman-temannya. Ya karena kadang-kadang buat beberapa orang itu menimbulkan ini rasa percaya diri sehingga dia bisa lebih gampang dekat sama orang. Oh, karena urat malunya dicopot-copotin Dok. Ya. Oh, mungkin juga itu. Oke Dok, jadi sekarang kalau misalkan kayak tadi obat detox itu nggak kelihatan tuh Dok. Nah, kan tadi Dokter Jaya pernah sebutin ada artis yang sampai dicek nggak ketahuan tuh
positif, negatif. Itu alat pengetesannya berarti nggak sama? Kalau orang yang dicurigai sesuatu pada waktu zaman itu ya, itu sampai sekarang juga masih dipakai namanya GCMS, Frankie. Gas Chromatography Mass Spectrophotometer. Nah, mereka punya library. Library-nya itu berapa banyak? Misalnya library-nya 100, dia bisa mendeteksi 100 bahan kimia. Jadi disuntikin, biasanya urin, disuntikin, terus keluarlah pik. Pik di sini berarti obatnya ini, pik ini obatnya ini. Jadi setiap pik itu menunjukkan jenis zat yang ada. Ya. Tingginya menunjukkan dia punya ini kadar. Lokasi piknya keluar itu menunjukkan jenis zatnya. Tapi itu kalau dia misalnya pakai GCMS yang 100 library, ya cuman bisa ketemu 100 macam. Kalau obatnya di luar yang 100 nggak keluar dong. Nah, pada saat Tapi kalau misalnya dia pakai alat yang lebih canggih 300, barangkali masuk dalam 300 itu gitu. Kecuali nomor 301. Nah, itu kayak gitu. Nah sekarang dok, kalau orang sudah di detox, masih kedetek nggak? Enggak dong. Udah nggak kedetek? Enggak. Oh jadi gitu, jadi sederhana banget ya dok ya. Jadi kalau misalnya orang habis make nih dok, selain daripada masuk kan, ini katanya nih dok ya, benar apa enggaknya saya nggak tahu. Kalau orang make, itu kan dalam jangka waktu tertentu kan pengaruhnya hilang tuh dok. Jadi nggak kedetek lagi. Entah sebulan atau Ya 2 kalau bulan. nggak dikasih obat tuh ada waktunya, Ada berapa waktunya. hari. Nah kalau kita kasih obat, hilang seketika. Bisa hilang seketika, bisa juga enggak. Atau Bisa juga enggak, karena yang Bisa juga dihilangkan enggak. cuma gejalanya doang. Oh. Obatnya masih ada. Belum tentu, kita nggak tahu. Jadi artinya jangan spekulasi lah ya. Iya, makanya kan tergantung ini alat ini sensitif apa enggak. Kalau sensitif dia deteksi sekecil aja juga Udah masih ketahuan. kelihatan. Yang kalau yang nggak sensitif kan itu. Jadi tergantung alat, Frankie. Karena kan kalau misalkan orang yang cukup kaya, artinya pada waktu di razia langsung aja dia minum tuh obat detoxnya gitu kan. Oh enggak. Jebret itu. Untungnya nggak segitu, Frankie. Untungnya nggak ada yang kayak begitu gitu. Oke. Ya, tapi kalau pemeriksaan cuma buat seperti misalnya jadi anggota DPR kan, periksa anti narkoba itu bebas narkoba kan, itu mah gampang. Dia puasa aja berapa lama, karena tiap obat tuh ada masa habisnya. Maka narkoba ini sekian hari habis. Setelah habis itu baru diperiksa bebas narkoba. Pakai lagi habis itu ya. Celaka. Enggak, itu akal-akalannya begitu. Tapi makanya that's why kita kalau kayak gituan ilmunya kita nggak kasih ke orang. Ya, artinya pihak berwajib juga udah punya ilmu kayak gitu. Nggak, makanya ada unsur kemendadakan. Saya udah ngomong ke beberapa sekolah. Ada beberapa sekolah kan melakukan tes narkoba kan. Tiap ini yang paling penting kemendadakan. Jangan dikasih tahu kapan mau diperiksa. Kalau ditahu kapan mau diperiksa, dia puasa dulu. Pada waktu yang ditentukan kan negatif jadinya. Ya, kucing-kucingan terus berjalan nih dok. Oke dok, jadi artinya di sini bahwa obat-obat psikotropika ini kebanyakan adalah untuk bisnis ya dok ya. Tujuannya penjualnya itu untuk kepentingan bisnis, tapi dia tidak sadar bahwa kalau bisa aja nih digunakan untuk melemahkan bangsa gitulah dok. Ya, tapi masalahnya itu perputaran uangnya gede sekali, Frankie. Itu satu tablet itu bisa 250.000, 350.000. Kan mahal. Berapa kali Dibandingin makan? obat. Kalau obat kan paling 20.000. Ya dong. Nggak semahal sampai 200.000 lah, Frankie. Kalau obat psikotropika ada generiknya nggak sih dok? Bikin sendiri. Ya kan dengan ada generiknya lebih murah dok. Oke lah, jadi harga itu kalau menurut saya sih moda. Katanya import dari luar negeri, di luar negeri itu harganya murah banget dok. Dibawa ke sini yang itu mahal. Artinya kalau kita bisa bikin produksi di Indonesia sendiri, itu yang bikin. Indonesia sama produsen, Frankie. Psikotropik. Kamu dengar aja berita berapa kali digerebek pabrik di daerah di sekitar Jabodetabek. Rumah mewah ya. Dia bikin tablet kan gampang. Bahan-bahan kimia, reaksi kimia sedikit. Tapi ya pihak-pihak yang berkepentingan untuk ngeberantas juga pasti udah punya cara dok ya untuk
untuk mendeteksi tempat produksinya segala macam ya. Oke dok, jadi kalau nggak ada manfaat buat kesehatan, kayaknya nggak perlu kita nyoba-nyoba lah dok ya. Ya, mendingan makan sehat aja, Frank. Makan sehat dok. Ya mendingan makan sehat aja, ngapain makan yang nggak sehat? Itu kan nggak sehat. Makan yang menyehatkan. Ini dokter aja kalau bahasa Indonesianya nih mungkin bisa harus di-upgrade. Ya. Baik dok kalau gitu. Jadi ada yang mau dokter tambahin dok masalah ini tadi apa? Ketinon. Jangan coba-coba untuk Kata Edulis. ya, jangan coba-coba untuk yang kita nggak usah kita cari pengalaman ke sana dok ya. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!